Kelompok Tani Ngudi Mulyo merupakan wadah kebersamaan para petani di wilayah Padukuhan Jirak, Kelurahan Bokoharjo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, yang berkomitmen mengembangkan usaha pertanian padi berbasis budidaya tanaman sehat. Kelompok ini dibentuk pada tahun 2001 dengan tujuan meningkatkan produktivitas, kualitas hasil panen, serta menjaga kelestarian lingkungan melalui penerapan sistem pertanian yang ramah lingkungan. Kelompok Tani Ngudi Mulyo Jirak Bokoharjo Prambanan telah menerapkan praktik sawah irigasi ramah lingkungan atau SIRAMLI, yaitu dengan mengutamakan penggunaan benih unggul dan bersertifikat, pengolahan lahan yang baik, pemupukan berimbang berbasis kebutuhan tanah, serta pengendalian hama dan penyakit secara terpadu. Nama saya sebagai Ketua Kelompok Tani Ngudi Mulyo Jirak Bokoharjo Prambanan. Jumlah anggota ada 43 orang. Luas lahan Kelompok Tani Ngudi Mulyo Jirak Bokoharjo Prambanan 12,5 hektar. Sistem tanam Legowo 41. Sejak tahun 2023 Kelompok Tani sudah menerapkan budidaya tanaman sehat. Dalam sistem budidaya padi sehat ramah lingkungan di Kelompok Tani Ngudi Mulyo Jirak, pengaturan pembagian air dan juga kecukupan air irigasi menjadi kunci agar metode seperti AWD dan juga filter inlet dapat berjalan dengan optimal. Saya Jarot, anggota Kelompok Tani Ngudi Mulyo. Dalam pengaturan air di kelompok kami menggunakan alat seperti ini, namanya AWD, Alternate Wetting and Drying. Dengan alat ini akan menghemat air yang digunakan akar menjadi sehat dan mengurangi risiko OPT. Dengan efisiensi air, tidak mengurangi hasil yang diharapkan. Ini contoh alat yang sudah kami tanam di persawahan kami. Untuk memfilter air yang dari selokan menggunakan enceng gondok. Dalam budidaya padi sehat ramah lingkungan di Kelompok Tani Ngudi Mulyo Jirak, pengelolaan tanah, pemupukan, aplikasi bahan organik, serta pengaturan pH tanah dilakukan secara terpadu untuk menjaga kesuburan lahan sekaligus meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan. Dalam budidaya padi sehat ramah lingkungan di Kelompok Tani Ngudi Mulyo Jirak, pengelolaan hama dan penyakit dilakukan melalui pendekatan pengendalian hama terpadu atau PHT yang menekankan keseimbangan ekosistem, pemantauan rutin, identifikasi OPT, organisme pengganggu tanaman menjadi langkah awal yang sangat penting. Petani dilatih mengenai jenis hama dan penyakit sejak dini. Pengamatan dilakukan secara rutin di lapangan setiap minggu dengan memperhatikan gejala serangan, tingkat kerusakan, serta fase pertumbuhan tanaman. Halo, saya Zahwa. Di sini saya sebagai petani muda di Kelompok Tani Ngudi Mulyo. Ini light trap yang saya modifikasi sendiri berfungsi untuk mengendalikan hama penggerek batang padi. Dan di Kelompok Tani Ngudi Mulyo sudah sangat efektif dan petani sudah memiliki ini. Saya Ibu Minarse dari anggota Kelompok Tani Ngudi Mulyo di Dusun Jirak bersama teman-teman secara mandiri telah mengembangkan dan membuat APH, yaitu agen pengendali hayati. APH yang kami buat diantaranya yaitu Taini Bacillus pollinixa, POC, mol buah, Pseudomonas fluorescens, PGPR, jadam sulfur, dan metabolit sekunder. Selain APH, Kelompok Tani Ngudi Mulyo
juga sudah menerapkan penanaman refugia. Saya Nur Fitri dari kelompok tani Ngudi Mulyo Njira. Saya sebagai salah satu anggota regu tanam di Padukuhan Njira. Selain manual, di kelompok tani Ngudi Mulyo juga sudah menggunakan alat transplanter. Pemilihan varietas padi menjadi faktor awal yang sangat menentukan. Secara keseluruhan, kelompok tani Ngudi Mulyo berhasil menunjukkan bahwa peningkatan produksi tidak harus mengorbankan lingkungan ataupun kesehatan. Dengan pemilihan varietas yang tepat dan juga penerapan budidaya berkelanjutan, produktivitas tetap tinggi, hasil lebih stabil, mutu gabah meningkat, dan beras yang dihasilkan lebih aman bagi konsumen. Kelompok tani Ngudi Mulyo tidak hanya berfokus pada kegiatan budidaya padi ramah lingkungan, tetapi juga aktif dalam upaya pemberdayaan anggota guna meningkatkan kapasitas dan juga kemandirian petani. Pemberdayaan dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pertemuan rutin, penyuluhan, serta sekolah lapang dan pelatihan teknis yang berkaitan dengan budidaya padi sehat, pengelolaan usaha tani, dan pemanfaatan sumber daya lokal. Melalui kegiatan tersebut, anggota kelompok didorong untuk lebih mandiri, inovatif, dan mampu mengambil keputusan yang tepat dalam usaha taninya. Saya Desi Erawati selaku penyuluh pertanian di Kalurahan Bokoharjo ingin menyampaikan kegiatan budidaya tanaman sehat yang ada di kelompok tani Ngudi Mulyo Njira Bokoharjo. Kelompok tani Ngudi Mulyo Njira telah menerapkan budidaya tanaman sehat sejak tahun 2023. Saya sangat senang sekali kelompok tani ini sangat kompak sekali dalam hal kelembagaannya dalam pengelolaan lahannya. Yang sudah diterapkan di kelompok tani Ngudi Mulyo antara lain satu, pengelolaan lahan yang ramah lingkungan. Yang kedua adalah pengelolaan limbah pertanian khususnya jerami untuk tidak boleh dibakar di area persawahan. Yang ketiga yaitu pengelolaan air. Di sini pengelolaan airnya sudah dibagi sesuai dengan jatah ataupun pergiliran dari aliran irigasinya. Jadi tidak ada perebutan ketersediaan air. Yang keempat, petani di sini telah menerapkan pengendalian hama penyakit secara THT yang ramah lingkungan dan penggunaan agen hayati untuk pengendalian hama dan penyakit pada tanaman secara sehat. Untuk selanjutnya, untuk pemupukan berimbang, petani di sini telah menerapkan pemupukan secara berimbang sesuai dengan kebutuhan tanaman. Harapan saya selaku penyuluh pertanian di wilayah Bokoharjo, kelompok tani Ngudi Mulyo ini di Njira menjadi role model bagi kelompok tani di sekitar Bokoharjo ini untuk tetap secara berkesinambungan, secara berkelanjutan bisa menerapkan budidaya tanaman sehat untuk menghasilkan produk pertanian yang aman dan sehat dikonsumsi serta menjaga kelestarian dari ekosistem yang ada di sawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rofik Andrianto SMT selaku PLT Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman berkaitan dengan keikutsertaan kelompok tani Ngudi Mulyo Padukuhan Njira Kalurahan Bokoharjo Kapanewon Prambanan dalam lomba Siramli atau sawah irigasi ramah lingkungan, menyambut baik dan memberikan semangat untuk kelompok karena ini sebagai bentuk perwujudan dari pelaksanaan peraturan Bupati atau Perbup nomor 62 tahun 2023 tentang pengembangan pertanian organik berbasis kawasan di Kabupaten Sleman. Kita akan menuju pertanian Sleman yang lebih ramah lingkungan. Syukur kedepannya bisa menghasilkan komoditas organik khususnya dari bahan pangan pokok kita, padi atau beras organik yang akan kita hasilkan. Sehingga dengan penerapan Siramli oleh kelompok tani Ngudi Mulyo ini merupakan sebuah langkah luar biasa, merupakan gayung bersambut dari program atau kegiatan
Dinas Pertanian dan Ketahanan Provinsi dan apa yang sudah dilakukan oleh kami di Kabupaten Sleman. Apa semangatnya? Tanam sehat. Apa tujuannya? Lestari lingkungan. Hasilnya apa? Panen melimpah. Yes, yes, yes. Budi Mulyo. Lestari alamku, sehat tanamanku, melimpah hasilku. Ramah lingkungan. Siap. Pertanian. Tumbuh berkembang.